full tenaganya ya. Sebelum kita mulai, Ibu mintakan dulu kepada Raidul Ikram untuk memimpin doa kita. Setelah sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kita doa dulu. Doa selesai. Baiklah, dengan berakhirnya doa, Ibu harap kita lancar untuk kegiatan hari ini ya, dan dipermudah untuk kita semua untuk menyerap ilmu yang akan berguna untuk kita ke depannya. Kemudian di sini udah pada tahu kan mau ngapain kan? Ngapain kita? Untuk membahas kepercayaan diri dalam belajar. Iya. Ibu ucapkan terima kasih ya udah datang semua kemari. Jadi di sini kita membahas kepercayaan diri dalam belajar itu dengan bimbingan kelompok namanya ya, BKP disingkat. BKP bimbingan kelompok. Kemarin udah pernah juga, cuma mungkin belum pernah ke giliran kalian ya, sama orang siapa kemarin si Andrea, si apa yang kita di apa itu baca. Jadi di sini Ibu harapkan di bimbingan kelompok ini kalian aktif dalam mengungkapkan pendapatnya masing-masing, dalam membantu permasalahan teman-teman, permasalahan kita bersama yang akan kita bahas di sini ya. Oke, dari kita di sini nanti akan mengikuti kegiatan 2 kali 40 menit. Hari ini 40 menit aja dulu, kemudian nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Prosesnya di sini kita akan berbagi pengalaman ya. Siapa nanti yang mengalami permasalahan kurang percaya dalam belajar, ungkapkan bagaimana dia, dan yang teman-teman yang lain membantu teman-temannya agar percaya dirinya bisa ditingkatkan dalam belajar ya khususnya ya. Kemudian ada asas-asas yang harus kita penuhi dalam bimbingan kelompok ini. Asas-asas itu adalah aturan-aturan ya. Tahu asas kan? Asas peraturan-peraturan yang harus kita penuhi dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Maksudnya Ibu berharap kalian semua di sini terbuka, mau berbicara ya. Kemudian asas kesukarelaan. Sukarela tanpa disuruh-suruh, nggak harus dipaksa-paksa. Kesini pun sukarela kan? Sukarela Mau kan? Ikhlas kan? Tidak dipaksa. Kemudian kerahasiaan. Bila ada nanti sesuatu yang bersifat rahasia, akan kita jalan bersama. Cukup untuk kelompok kita saja ya. Jangan keluar dari kelompok ini ya. Kalau ada teman-teman yang bersifat rahasia pembicaraannya, untuk kita saja ya. Kemudian asas kenormatifan, maksudnya norma. Kita patuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan. Jangan ada yang melanggar norma kesopanan dan norma-norma yang lainnya. Dalam berbicara kita harus sesuai dengan norma. Dan ketika ada teman yang ngomong, etikanya seperti apa? mendengarkan sampai habis. Saya mendengarkan teman yang berbicara sampai habis, lalu kemudian setelah itu kita angkat tangan, menanggapi ya, giliran. Jadi jangan kawan ngomong, kita ngomong juga. Siapa yang mendengarkan kan? Siapa yang ngomong kan? Oke. Untuk mulainya biar lebih semangat, mari kita hari ini ice breaking dulu, lempar bola panas. Lempar bola panas istilahnya Ibu buat ya. Jadi di sini Ibu mintakan kepada yang kena bola agar mengucapkan membilang siapa namanya, sebutkan nama panggilan dan apa kesukaan dan yang paling dibenci. Misalnya Ibu, saya Latifah, paling sukanya makan bakso, paling bencinya dibohongi, demikian nanti. Susah kan? Tahu dong apa yang disuka dan yang dibenci. Oke, Ibu mulai ya. Ayo. Nama saya Darani Faisyana. Kesukaan saya yaitu kucing, mendengarkan curhatan orang lain. Yang nggak saya sukai itu kalian membohongi aku dan kalian hianati aku. Oke, lempar lagi nak. Sama siapa mau dilempar? Terserah. Kenalkan, nama saya Kofifatun Nuriyah Lubis. Saya suka menonton drama dan Drakor. Iya. saya tidak suka dibohongi. Paling tidak suka dibohongi juga ya. Siapa sih yang suka dibohongi? Oke, lanjut.
Ya. Boleh siapa ya? Boleh siapa aja. Oke, Septian. Karena nama saya Septian Ramadan, saya menyukai hobi saya bermain bola, dan yang tidak saya sukai itu dibohongi juga. Dibohongin juga. Oh, semua sama-sama tidak suka dibohongin. Oke, lempar. Perkenalkan, nama saya Cynthia Azmi. Saya paling suka kucing, membaca novel, dan yang gak saya sukai terutamanya pada hewan ayam karena takut dicatok gitu. Ada traumanya ya? Iya, Pernah Bu. dicatat? Iya. Bekas dia ya. Ayo lempar lagi. Alhamdulillah. Nama saya Rio Alhamdulillah Siregar di Padang Rio. Kesukaan saya itu saya menghabiskan banyak waktu dengan membaca. Tapi saya lebih suka membaca yang bersifat ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Saya tidak suka orang tidak tepat waktu dalam berjanji dan ngaret dalam waktu istilahnya. Dan terus saya paling tidak suka orang yang manipulatif dan manis dalam berbicara. Tapi lain di bibir, lain di hati gitu. Iya, ya? Bu. Oke. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Maidul Ikrom, sering panggil Ikrom. Saya suka kucing, main game, dan dengarkan musik. Saya tidak suka dengan anjing karena seram. Serem ya? Ada kejadian khusus? Pernah Bu, dikejar Bu. Pernah dikejar anjing? Kapan itu? Udah lama? Lama naik kereta Bu. Oh iya. Iya. Oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Syahira. Saya sering dipanggil Cantika. Saya suka menggambar dan yang saya benci sama seperti Ikram, anjing. Saya pernah dikejar anjing. Sampai digigit nggak? Enggak, Bu. Sampai ya. Oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya suka menonton film, series, drama, dan suka nyanyi. Yang saya benci itu kalau ada yang saya ajak orang bicara gitu, tapi orangnya nggak merhatikan yang saya ucapkan. Dikacangin ya, Iya, istilahnya Bu. yang dicuekin ya. Paling nggak suka dicuekin. Meleset ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Sulfia Rahmadanis. Saya yang paling suka itu melihat pelajaran MTK dan pelajaran IPA. Dan saya tidak suka itu tentang ular. Ular. Saya pernah kena kejar ular dan Nggak sampai digigit kan? tidak. Tapi trauma ya? Iya, masih nggak suka sampai sekarang. Iya. Perkenalkan, nama saya Rita Saskia. Biasa dipanggil Rita. Yang saya suka itu kayak dengarkan musik, terus membantu orang lain memecahkan masalahnya. Terus yang saya nggak suka itu orang yang terlalu kepo dengan hidup kita. Terus ya yang bermuka dua gitu sih. Sama ya, lain di hati juga gitu ya. Ya, Bu. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kembalikan kepada Ibu lagi. Ibu udah tadi ya? Ibu, namanya Ibu Latifah, paling suka makan, paling nggak suka dikhianati. Jadi jangan sekali-kali berkhianat sama Ibu. Oke, untuk tahapan selanjutnya apakah sudah siap untuk mengikutinya? Siap? Kita masuk ke tahap inti, siap nggak? Nyangkut lah, kedengaran. Siap? Siap! Oke, kalau sudah siap, Ibu putarkan video untuk kita semua di sini ya, tentang percaya diri. Lo ngerasa nggak nyaman sama diri lo sendiri. Nah, misalnya lo nggak nyaman sama diri lo sendiri, yang ngerasa kayak nggak punya hal positif gitu. Atau mungkin pas ada temen lo yang punya rentetan prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo jadi ngerasa minder dan jadi rendah diri. Dan mungkin lo juga ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget. Dan lo ngerasa bahwa kemampuan lo itu bukan apa-apa gitu dibanding dia. Nah, gue termasuk orang yang pernah ngerasa kayak gitu. Gue punya beberapa temen juga yang umurnya tuh sama kayak gue, tapi prestasi mereka tuh kelihatannya kayak banyak banget. Dan gue sempat mikir, kayak gue mah apa tuh gitu dibandingkan dia gitu. Nah, pas gue mikir kayak gitu, perasaan gue langsung jadi sedih, ngedrop. Bahkan ada salah satu waktu dimana gue ngerasa kalau gue nggak berguna buat dia. Dan iya, emang bisa itunya gitu. Dan menariknya nih, setelah gue belajar psikologi, gue baru belajar tentang perasaan-perasaan yang gue rasain itu. Dan ini berhubungan dengan sebuah konsep nih yang bernama self-esteem, atau kalau bahasa Indonesianya harga diri. Tapi di video ini gue bakal lebih banyak nih menggunakan term self
self-esteem ya. Jadi di waktu kuliah itu gue pernah ngisi salah satu kuesioner yang ngomongin soal self-esteem. Dan ternyata bener banget nih, hasil yang gue peroleh itu adalah self-esteem gue ternyata rendah. Dan kalau lo juga pernah merasakan apa yang gue rasain, yang tadi gue ceritain ya, ada kemungkinan nih bahwa lo juga punya self-esteem yang rendah. Tapi mungkin ada beberapa nih dari lo yang belum ngerti tentang self-esteem. Tapi gak apa-apa, di video kali ini gue bakal ngupas tuntas pembahasan soal self-esteem. So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo semua. Oke, jadi self-esteem itu apaan sih? Nah, self-esteem itu didefinisikan sebagai evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau menurut salah satu pakar self-esteem nih, namanya Rosenberg, orang yang punya self-esteem yang tinggi itu adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang pantas. Nah sebaliknya, orang yang punya self-esteem rendah adalah orang yang cenderung menganggap dirinya itu rendah diri dan menganggap bahwa dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa. Nah tapi pertanyaannya mungkin munculnya kayak gini, kalau orangnya self-esteemnya terlalu tinggi bukannya emang jadi narsis? Nah kalau terlalu tinggi emang bisa juga nih self-esteem itu jadi negatif dampaknya. Contohnya itu ya, kepribadian narsistik. Nah makanya self-esteem yang baik dan ideal itu adalah self-esteem yang positif tapi seimbang, gak terlalu tinggi tapi gak terlalu rendah juga. Jadi pandangannya tetap realistis tapi tetap positif juga. Nggak boleh narsis Nah, tapi terus nggak boleh sebenarnya apa sih minder ya. dampak positif self-esteem buat kita semua gitu? Jadi dampaknya itu banyak ya. Kalau self-esteem lo baik, lo itu bakal punya kecenderungan untuk punya nilai yang bagus di sekolah. Dan selain itu, lo juga bakal punya kecenderungan untuk gak merasa stres, gak depresi, dan juga lo punya kecenderungan untuk hidup lebih lama daripada mereka yang memandang diri mereka itu negatif. Dan ada juga nih penelitian yang menemukan bahwa mereka yang punya self-esteem yang baik itu cenderung bakal lebih aktif, jadi lebih sering menginisiasi hubungan dan punya kemungkinan lebih besar buat berbicara di depan orang lain. Jadi bakal punya kemampuan public speaking yang lebih jago. Dan orang-orang yang punya self-esteem yang baik itu percaya bahwa mereka adalah orang yang baik. Dampaknya apa? Jadinya mereka tahu apa kemampuan mereka dan mereka juga tahu gimana cara ngembanginnya supaya mereka bisa menjadi hidup yang bahagia. Nah, kalau seseorang punya self-esteem yang baik, ini bakal jadi poin yang membuat mereka jadi lebih bahagia, aktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungan mereka. Terus gimana nih kalau orang punya self-esteem yang rendah? Nah, ada juga dampaknya. Jadi kalau orang punya self-esteem rendah, itu biasanya punya perasaan negatif mengenai diri mereka kan. Jadinya mereka percaya Kalau ada bahwa yang mereka bisa tuh gak layak buat disimpulkan, sayang, gak boleh layak buat dituliskan ya, Nak, menerima jabatan. cinta, dan bahkan mereka juga percaya bahwa mereka tuh gak layak buat bahagia. Jadi mereka tuh percaya bahwa mereka tuh gak layak buat jadi sukses. Jadinya kan itu bakal ngaruh nih ke performanya juga. Dan menurut penelitian, self-esteem yang rendah juga berkorelasi dengan masalah kesehatan mental, mulai dari perilaku adiksi, ya, depresi, dan kecemasan gitu, serta kualitas hidup yang buruk dan hubungan yang buruk juga. Jadi ngaruhnya ke banyak banget kan. Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang dampak positif dan negatifnya. Terus gimana nih caranya ngebangun self-esteem yang baik? Gue tuh dulu pernah mikir, kalau self-esteem gue yang rendah itu bisa langsung ditingkatin dengan hanya sekedar kalimat positif. Misalnya contohnya, lo bisa kok, itu kalimat-kalimat positif lainnya. Padahal hal ini tuh nggak selamanya berlaku untuk semua orang gitu. Dan harusnya mungkin diselingi dengan cara-cara lain. Nah, kira-kira apa nih cara-cara yang efektif buat ningkatin self-esteem? Berikut ini bakal gue jelasin nih cara yang mungkin bisa lo coba. Dan sebenarnya gue sendiri udah nyoba nih dan approve. Pertama apa? Pertama, lo harus kenali diri lo sendiri, self-awareness gitu ya. Self-awareness ini merupakan salah satu kemampuan yang penting buat dimiliki oleh individu. Kayak yang tadi udah gue singgung, kalau lo kenal sama diri lo sendiri, termasuk kemampuan apa yang lo kuasai dan gimana cara lo membangunnya, secara langsung lo bakal meningkatkan self-esteem lo. Nah, tapi nih pembahasan mengenai self-awareness sendiri itu cukup panjang dan 1% juga sebenarnya udah punya playlist nih tentang self-awareness. Jadi kalau lo pengen tahu lebih banyak tentang self-awareness, lo bisa cek profil 1% dan jangan lupa juga buat tonton video-videonya. Habis nonton video ini ya. Nah, yang pertama, yang kedua, kurangi membanding-bandingkan diri lo sendiri dengan orang lain. Kenapa nih nggak boleh membanding-bandingkan diri atau istilahnya social comparison? Jadi kalau individu ngebandingin dirinya sama orang lain, mereka tuh jadi ngebayangin kalau hidup ini tuh adalah sebuah kompetisi. Jadinya ngebanding-bandingin kan antara pencapaian diri sendiri sama pencapaian orang lain. Ngebandingin juga kemampuan diri sendiri sama kemampuan orang lain gitu. Misalnya nih, lo ngeliat story atau post Instagram teman-teman lo yang udah kerja di perusahaan yang kayaknya tuh wah banget gitu. Atau mungkin lo ngeliat temen lo lagi liburan ke luar negeri, atau lo ngeliat temen lo lagi quality time sama pasangan mereka, terus kayak lo tuh jadinya ngerasa iri gitu. Nah, mungkin kalau lo udah ngerasa kayak gini,
solusinya adalah ya kurangi nih ngebanding-bandingin diri lo. Cara praktisnya gimana? Ya kalau misalnya Instagram, gue coba detox Instagram. Dan beberapa temen gue nih udah ngelakuinnya dan mereka bilang kalau misalnya ngedetox, saya let's say Instagram ya, itu ngebuat mereka ngerasa jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka jadi menyibukkan diri dengan hal lain, itu hal yang lebih berguna. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan jadinya nggak ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Jadi mungkin solusi ini bisa lo coba, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah berolahraga. Kok berolahraga? Nah, mungkin lo udah tahu kan kalau olahraga itu punya dampak positif, mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat, bisa ningkatin energi level lo, gitu. Bisa ningkatin kapasitas oksigen. Dan menariknya, olahraga ini juga bisa ningkatin self-esteem. Gua dan beberapa temen gue dulu pas skripsian nih sempat nyoba buat olahraga di sela-sela skripsian. Jadi tiap Kamis tuh kita jogging 30-40 menit di stadion kampus UI. Jadi hitung-hitung gerak nih biar gak cuma di depan laptop doang. Nah pas habis olahraga, meskipun capek gitu ya, tapi gue tuh ngerasanya kayak fit gitu. Dan jadinya karena udah punya achievement ini, jadi gue kayak bangga sama diri gue sendiri. Dan karena gue berhasil ngelakuin ini secara rutin selama beberapa minggu, ternyata nih hal simple kayak gue menyusun rencana olahraga gitu dan ngikutin aktivitas olahraga itu bisa membentuk sense of achievement di dalam diri gue. Dan menurut penelitian nih, hal ini tuh berperan dalam meningkatkan self esteem di diri gue. Jadi kalau misalnya lo ngerasa mungkin jarang olahraga, gak ada salahnya buat lo nyobain olahraga karena udah dampaknya bikin lo sehat, ini juga bakal ningkatin self esteem lo. Yang keempat, ngelakuin kegiatan volunteer. Kalau orang ngelakuin kegiatan volunteer, mereka kan lagi ngelakuin perbuatan yang baik ya buat orang lain dan juga buat masyarakat gitu. Dan menariknya nih, hal ini tuh bikin timbul perasaan sukses ketika lo volunteering. Jadi ketika ada orang yang ngelakuin volunteer, mereka tuh jadi ngerasa bangga gitu sama diri mereka sendiri. Dan gue sendiri sebenarnya sempat ngobrol nih sama salah satu volunteer yang kerja di community center yang waktu gue datengin sama di US. Namanya itu Vivian cerita kalau habis kuliah itu dia sempat kerja di salah satu perusahaan konstruksi, tapi habis itu dia resign gitu, dan akhirnya mulai volunteeran di community center ini. Si Vivian ini bilang kalau misalnya volunteeran ini bikin dia jadi seneng dan bikin dia jadi bangga sama diri sendiri. Kenapa? Karena dia jadi bisa ngebantu orang lain dan bisa ngasih sense of achievement buat dirinya sendiri. Baik lagi ya, kalau seorang individu udah ngerasa bangga sama diri mereka sendiri, kayak Vivian yang bangga dengan pekerjaan volunteernya, kemungkinan besar nih si individu ini juga bakal mandang diri mereka dan masa depannya dengan kacamata yang lebih positif. Dan ini udah terbukti valid. Selain itu, ngelakuin kontak langsung sama orang-orang juga nih, itu bakal bikin kita punya self-esteem lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin nggak volunteeran. Nah gimana, jadi udah mulai paham belum nih soal self-esteem? Nah kalau udah, lo bisa bantu nih ningkatin self-esteem para manusia-manusia di belakang channel 100% dengan like, comment, dan subscribe. Oke? Di situ tadi videonya diungkapkan tentang harga diri, tentang kepercayaan diri terhadap diri sendiri, self esteemnya ya. Coba yang bisa menanggapi dari video tadi. Apa saja yang kamu dapat dari video itu? Ya, Cynthia. Perkenalkan, saya Cynthia. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut adalah video tersebut sama seperti yang saya alami sekarang. Mungkin karena saya selalu merasa tidak percaya diri saat terutama saat belajar. Saat melihat orang lain mendapat nilai dan kemampuan yang lebih tinggi di atas saya, itu membuat saya cenderung minder untuk belajar. Dan saat bertanya kepada guru, itu membuat saya selalu takut. Takut karena apa tuh? Gugup ataupun salah jawabnya gimana. Padahal gurunya nggak marah kan? Iya. Kan? Cuma kitanya nggak percaya diri, buat bertanya pun nggak ada kemauannya gitu ya. Iya, Bu. Percaya dirinya kurang ya. Terus apa Seperti lagi? itu. Dari video ini dulu tadi. Dari video itu sepertinya orang yang memiliki self esteem yang tinggi cenderung akan menganggap dirinya itu pantas untuk mendapatkan sesuatu, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki self esteem yang rendah akan menganggap dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan apa. Itu tadi dari Cynthia ya. Coba kasih aplaus. Ayo yang lain lagi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Perkenalkan, nama saya Cantika Priscilla Nastian. Menurut saya video tersebut cocok dengan apa yang saya rasakan. Kalau kita punya self esteem yang rendah atau menganggap dirinya tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa,
Untuk itu kita harus mengatasinya dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi buat yang masih minder dengan diri sendiri, percayalah bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik. Kita bisa ya, jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu ya. Apple to apple katanya, bandingkannya, jangan sama. Ada lagi nak yang bisa menyimpulkan video yang baru kita tonton? Saya Ya, Adelia. Perkenalkan, nama saya Adelia. Self esteem itu yaitu harga diri. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut adalah orang yang mempunyai self esteem yang rendah cenderung menganggap bahwa dirinya tidak bisa menerima apapun. Jadi caranya yaitu kenali diri Anda sendiri dan juga jauhi medsos. Lebih medsos ya, karena dari situ kita melihat yang bagus-bagusnya aja kan, nggak mungkin orang share di medsos yang negatif-negatif. Kita taunya dia yang bagus-bagus saja, jadi kita merasa minder sendiri. Aku tuh nggak sebagus itu hidupku, nggak seindah itu gitu jadinya. Oke, ada lagi? Oke, Dana. Dalam video kesimpulan tersebut, saya sangat bersedih dengan saya sendiri karena saya merasa minder jika melihat teman-teman saya lebih tinggi, apalagi mereka sangat dapat membuatnya keputusan tanpa dibantu orang lain. Dan seperti yang tidak saya alami sendiri ketika bertanya ke orang lain, walaupun pertanyaan itu ataupun jawabannya sangat benar, serta self esteemnya yang tinggi kecenderung menganggap dirinya pantas untuk didapatkan. Iya, itu tadi kesimpulan dari video ya. Ada lagi? Udah? Ah, iya Rio. Nama saya Rio Andri Siregar. Saya menyimpulkan dari video tersebut bahwasannya, jadi saya mengetahui bahwasannya ada namanya self esteem itu sendiri, dan saya dapat mengetahui apa saja mungkin kelebihan dari self esteem tersendiri dan cara mengatasinya, dan bagaimana di saat self esteem saya tinggi dan self esteem saya rendah. Jadi saya tahu apa dari video itu tersebut. Jadi menurut Rio self esteemnya udah tinggi apa rendah? Mungkin disimpulkan dari situ saya di antara keduanya, Bu. Oh, berarti udah seimbang ya, udah Seimbang, pas dia udah ya. pas. Ah, Jadi saya mengetahui dan banyak mempelajari dari video tersebut, dan saya ada mengambil satu kata-kata dari video tersebut untuk membangun self esteem saya sendiri, temukan dan potensi dan kesenangan diri sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. iya. Gali diri sendiri ya, kemampuan kita di bidang yang mana gitu ya. Itu dari dia ya. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, dari yang udah kita sampaikan tadi, udah tahu ya kepercayaan diri itu seperti apa. Nah, coba manfaat yang harus yang kita peroleh kalau kita percaya dirinya tinggi. Ada yang paling berani, bukan? Ketika kita percaya diri dalam belajar, misalnya, jadi kita bisa lebih mengeksplor, lebih bertanya lebih jauh lagi kepada guru ya kan. Ketika kita percaya diri dalam bertanya kepada guru, kita tahu lagi apa pembahasan dari materi yang kita pelajari. Kemudian ketika kita percaya diri ketika ujian misalnya, jadi kita betul-betul terpaku ya dengan kemampuan diri kita sendiri, tidak perlu berasa rusuk gelisah menanya kepada orang, tidak perlu nanya jawaban orang ya kan. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menjawab ujian pun lebih efektif ya kan. Banyak manfaat yang kita peroleh kalau kita percaya diri dalam belajar. Nah, terus ibu tanyakan dulu di sini, siapa yang merasa percaya dirinya kurang, khususnya dalam belajar? Coba, ada berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari 6 orang anak-anak ibu di sini, bisa nggak kamu ceritakan kamu kurang percaya dirinya karena apa? Dari siapa dulu? Jadi ya. Saya kurang percaya diri itu dalam belajar mungkin karena lebih mementingkan pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri, dan juga negatif thinking terhadap jawaban diri sendiri. Padahal kalau sudah dicek lagi, jawaban kita itu lebih benar daripada yang kita tanyakan kepada orang lain. Setelah kita menjawab benar, kita tanya pendapat orang lagi ya. Jadinya kita kasih jawabannya, jadi salah ya. Setelah dicek gitu, siap ujian ya. Padahal kalau kita yakin dengan kemampuan kita, udah harus benar sebenarnya ya. Udah benar jawabannya ya, harusnya. Oke, dilanjutkan oleh Dara di bidang apa itu? Bagaimana itu belajar? Kalau yang saya alami sendiri, selalu tidak percaya diri dengan omongan diri sendiri. Meskipun benar, walaupun ditanyakan oleh orang lain, terutama saat belajar dan presentasi. Selalu panik ketika presentasi, apalagi grogi, gemetaran, serta selalu takut ketika ditanyakan
jadi kurang dalam menyampaikannya adalah itu karena apa ya? kurang dilatih, Kurang terbiasa ya tampil di depan umum, jadi apa yang kita ketahui itu jadi ngeblank gitu ya, jadi bergetar, jadi gemetaran lah, manggalotar ya sama Tapina. Oke, siapa lagi nak? Ya, Cynthia. Kita minder dan membaca dan salah ditanya oleh guru. Padahal jawabannya sudah benar, tapi kita ragu untuk jawabnya. Jadi lebih kecepatan teman daripada Oh, padahal udah dapat jawabannya ya. Cuma karena kita ragu dengan jawaban kita, kawan lebih duluan angkat tangan jadinya. Iya, gitu. Iya, iya Cynthia. Iya. Oke, ada lagi? Ya, Dita. terlalu banyaknya menerima kritik dari orang lain, kritik yang berbentuk negatif terhadap jawaban saya sendiri yang membuat diri saya menjadi takut atau tidak percaya diri untuk menjawab soal apapun yang diberikan guru kepada saya. Jadinya karena kurang percaya diri takut, padahal tahu jawabannya ya. Iya, padahal kita tahu jawaban itu, tapi karena kritikan orang lain yang membuat kita jadi takut. Kritikannya seperti apa misalnya? Contohnya pada saat jawab soal, terus mereka bilang itu salah, itu salah, itu salah, padahal jawaban mereka sendiri yang salah dan jawaban saya yang benar. Cuma karena mendengarkan mereka, Saya jadi takut dan ganti jawabannya jadinya salah ya. Harusnya percaya dengan kemampuan diri. Oke. Siapa lagi? Ya. saya merasa bahwa kemampuan orang lain lebih daripada kemampuan saya. Contohnya seperti saat ada sesi tanya jawab di dalam kelas secara lisan, saya sudah merasa jawaban saya akan benar, tapi karena ada sedikit keraguan, saya mengulur waktu, kemudian teman saya duluan menyampaikan jawabannya yang ternyata sama dengan saya dan jawaban itu benar. Iya. Padahal kita jawabannya udah benar. Cuma karena ragu mengulur-ulur waktu, keduluan sama temannya ya. Padahal itu juga yang dijawabnya ya. Oke, ada lagi? Saya, Bu, Septian ya. kurang percaya diri karena kadang-kadang saya malu, Bu. Misalnya ada guru bertanya, jadi saya takut menjawabnya karena takut salah begitu. Padahal saya tahu jawabannya. Cuma malu dan takut gitu ya. Malu karena apa itu? Memang udah bawaannya malu. Kalau malu untuk kebaikan nggak usah malu ya, harusnya kan buktiannya. Jadi dari 6 orang kawan-kawan kita yang tadi, semuanya sebenarnya punya kemampuan ya. Sebenarnya ada kemampuannya dan tahu jawabannya. Cuma karena berbagai faktor jadinya kurang percaya diri. Itu sebenarnya pemikiran itu sebenarnya tidak rasional kok dibilang ya, irasional. Karena sebenarnya kita mampu, kita harusnya memandang diri kita mampu, harusnya kita percaya diri kan. Karena kita tidak rasional dalam memandang diri kita sendiri, kita tidak logis gitu, bahasa apa ini ya, tidak logis, tahu kan? Nah, harusnya kita kalau kita punya kemampuan, kita harus percaya diri dong ya kan? Karena kita kurang percaya diri, berarti kita memandang diri kita secara tidak logis, secara yang tidak seharusnya. Bagaimana seharusnya kita untuk memperbaiki yang seperti itu dari teman-teman yang lain? Coba ceritakan dulu bagaimana kamu biar bisa percaya diri. Siapa tadi yang mau? Jadi siapa juga ya? Percaya diri itu bisa mengakibatkan kegagalan pada diri kalian. Jadi untuk itu kita harus mengatasinya dengan bangun pola pikir positif. Jika setiap kita ragu, kita katakan pada diri kita bahwa saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya ragu, katakan itu. Terus kenali kekurangan atau kelebihan kalian. Kalian harus fokus pada kelebihan diri kalian sendiri dan mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Itu sih. Itu tadi kata Cantika ya. Yang pertama apa? Bangun pola pikir positif. Bangun pola pikir yang Positif. bahwa kita memang bisa ya kan? Yang kedua kenali Kekurangan dan ya, kelebihan dan kekurangan dirimu, explore dirimu lagi ya kan? Karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing ya. Fokus pada kelebihan kita nak, jangan fokus kepada kekurangan yang kita punya, fokuslah kepada kelebihan yang ada dalam diri kita biar kita bisa lebih percaya diri lagi ke depannya. Oke, siapa yang mau menambahi dan membantu kawan-kawannya untuk meningkatkan percaya dirinya dalam belajar? Oke, Sylvia. Kawan-kawan, doronglah dirimu sendiri untuk berjuang karena tidak ada orang lain yang ingin melakukan untukmu. Dengan latihan bicara di depan umum dan supaya berani
dengan jawabanmu saat ditanya guru. Jadi itu dari Sylvia ya. Kamu dorong dirimu sendiri karena nggak ada orang lain yang mendorong selain dirimu. Kamu yang bisa mendorong dirimu sendiri biar bisa lebih pede lagi. Salah satunya tadi sering-sering latihan katanya. Kalau misalnya si Dara kan, dia tahu jawabannya, cuma nggak berani begitu mengungkapkan ke depan, gemetaran dia, gitu tadi katanya kan. Jadi Dara bisalah di depan kaca mungkin duluan dulu, depan kaca ngomong sendiri, biar bisa kalau di depan orang seperti apa. Udah siap depan kaca, di depan keluarga mungkin rame-rame, atau pas lagi kawan-kawannya lagi kumpul-kumpul, aku mau ngomong ngomong coba sendiri buat dan pusat perhatian, pede nggak gitu kan. Coba dilatih ya, biar besok-besok kalau ditanya guru bisa menyampaikannya apa jawaban yang kamu dapatkan. Oke, siapa lagi nak? Ya Ikram. Mungkin lebih fokus pada langkah-langkah atau perubahan-perubahan kecil. Jangan mudah menyerah kalau menerima kritikan dari orang lain. Jadi lebih fokus Pada perubahan-perubahan kecil dalam diri kita ya. Mungkin kita bisa menambahkan dengan cara buat diri kita sendiri percaya bahwa kita bisa untuk mengubahnya di masa depan. Iya, buat diri kita sendiri percaya bahwa kita bisa ya. Jadi kita harus fokus dulu kepada kepercayaan diri kita ini kan. Kita pasti bisa meningkatkannya. Kita pasti bisa. Kalau orang-orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Oke, yang terakhir. Baik. Bang Rio. Saya Rio. Saya ingin membagikan bagaimana saya membangun kepercayaan diri saya dalam belajar terkhususnya. Saya memiliki kepercayaan bahwasannya setiap orang itu mampu dan bisa dalam suatu bidang, tetapi ada juga bidangnya tidak kita bisa. Jadi kita harus tetap fokus dalam bidang itu, dalam pendidikan tersebut atau dalam selalu belajar. Kalau memang tidak bisa, tetap ikuti dan terus sadari bahwasanya kita harus berusaha dalam itu. Dan juga saya memiliki kepercayaan yang membangun bahwasanya kita tidak boleh menerima kritikan secara mentah. Kita harus mencari kritikan itu, karena kalau kita menerima semua kritikan, menurut saya itu kita jadi merubah sifat asli kita sendiri. Dia tidak mengenal bagaimana kita sendiri. Dia tidak suka apa yang kita suka, tidak tahu apa yang kita benci, kita tidak tahu. Dan juga daripada kita hanya diam melihat orang-orang pintar, orang-orang yang rajin itu berusaha menunjukkan dirinya sendiri, daripada saya di kasur hanya bersedih dan menangis iri, saya harus bangkit daripada itu. Karena ada satu motivasi yang saya kutip, yaitu adalah jangan lihat siapa lawanmu, tapi tunjukkan dirimu kepada lawanmu itu. Dan juga ada satu lagi yang mungkin agak sedikit kasar, tapi ini sangat membangun saya menurut saya sendiri. Kalau berusaha dan hasil usaha kita itu gagal, berarti memang kita tuh kurang dalam berusaha itu. Berusaha untuk mencapai apa yang kita mau. Karena semua yang kita mau ditentukan oleh diri sendiri, bukan omongan orang lain. Mungkin itulah yang bisa saya bagikan dari kepercayaan diri saya sendiri untuk kepada teman-teman di sini. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Yang Rio sampaikan tadi, yang paling ibu buat insight di sini, jangan pandang siapa lawanmu, pandanglah, tunjukkanlah dirimu kepada lawanmu, gitu ya Rio ya. Jadi tunjukkan, inilah aku bisa, aku mampu. Jangan mengkiut langsung mengerut begitu melihat lawan, jangan langsung merasa dia bisa, dia pintar, aku nggak ada apa-apanya. Padahal kamu kan tahu kamu bisa, gurunya sama kok, pelajarannya sama ya kan. Dan buktinya setiap pertanyaan yang diajukan guru itu sebenarnya kamu mampu. Begitu kawan lain yang menjawab, aku pun jawab itu tadi gitu kan. Cuma karena kurang percaya diri inilah, jadi kita tidak bisa mengungkapkannya ya. Jadi sebenarnya kita harus memandang diri kita secara rasional tadi ya. Nah, karena mungkin waktu juga memisahkan kita, bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Sampai di sini Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Penguatan yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian yaitu percaya dirilah dengan kemampuan yang ada dalam dirimu. Bagaimanapun itu, itulah kamu. Apapun itu jawabanmu, ya itulah yang kamu bisa. Tunjukkan, buktikan bahwa kamu punya pikiran sendiri, kemampuan sendiri ya. Jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Jadilah lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, untuk
untuk pesan untuk hari ini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bertambah? Ada pengalaman yang bagus? Ada? Ada? Apa yang didapat hari ini? Dan kita? Motivasi untuk kita harus lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri. Iya. Jadi percaya diri terhadap diri kita sendiri dimulai dari sekarang ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Besok-besok lah aku mau percaya diri, jangan. Dimulai dari sekarang juga ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya apa yang sudah didapat dari pertemuan kita hari ini? Iya, Ria. Mungkin saya dapat kesan bahwasannya setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing dan pada dasarnya semua manusia itu bisa, cuman tidak bisa menunjukkan apa ada yang di hati mereka. Dan saya juga mempelajari bahwasannya banyak dari teman-teman membagikan motivasi yang bisa berguna untuk saya, mungkin juga teman-teman ke depannya. Iya, jadi saling berbagi ya. Jadi kita memberikan sesuatu ke orang lain, kita juga menerima sebenarnya. Dari apa yang kita sampaikan kita lebih mengingat lagi dan lebih mengaplikasikannya lagi dalam kehidupan kita ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita di sini lagi ya, tentunya ya. Nanti kabari lagi waktu depannya. Kalian bisanya kapan? Nanti setelah istirahat bisa atau besok ya. Setelah istirahat dulu. Ya. Kemudian terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berakhir, Ibu mintakan kepada Rio untuk memimpin doa untuk mengakhiri. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kelompok kita, mari kita berdoa dan menurut kita masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini maupun nanti kita ke depannya semakin lebih bagus lagi untuk prestasinya dalam belajar nanti. Jadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.